Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewita Sabtu dengan NPM 0227231198. Jadi saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Jadi di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan konvensional. Sehingga teman-teman bisa memahami nilai mana yang paling sesuai dengan keuangan Anda. Sebelum itu kita harus tahu dong definisi keuangan ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam ditemukan oleh Omar Chapter bahwa ilmu ekonomi diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi, distribusi, dan sumber daya alam yang langka sesuai dengan masjid tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan perekonomian dan ekologi. Keseimbangan membentuk solidaritas keluarga sosial dan jaringan moral masyarakat. Dan menurut Mojorkov dalam bukunya The Head the Islam Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat independent, yang arti kajiannya ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai load of the analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Namun, menurut Muhammad Abdul Araf, ekonomi syariah merupakan kesekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari sunnah dan merupakan bangunan ekonomi yang tidak terdiri dari landasan tersebut sesuai dengan tingkat lingkungan dan masa. Dapat disimpulkan, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip Islam seperti Al-Quran, Sunnah. Semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan nilai, moral, dan etika Islam. Sementara ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang umumnya diterapkan di negara dengan fokus utamanya pada pertumbuhan dan keuntungan. Ada sistem ekonomi yang telah umum dan dominan di dunia ini. Sistem ekonomi ini fokusnya ke mekanisme pasar di mana harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang bertujuan untuk ekonomi konvensional adalah mencapai efisiensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kemaksimalan keuntungan individu. Sedangkan di dalam perbedaan ekonomi juga terdiri atas prinsip utama. Ekonomi syariah tidak ada riba atau bunga. Ekonomi syariah melarang riba, sedangkan ekonomi konvensional tidak melarang riba. Yang kedua, kontrak. Dalam ekonomi syariah, kontrak harus jelas, adil, dan mengandung unsur makro yang tidak kepastian atau mesisir judi. Sedangkan kalau ekonomi konvensional lebih fleksibel ke dalam hal yang konteks. Dan ekonomi syariah juga pembagi hasil. Ekonomi syariah mengajarkan sistem bagi hasil dalam berbagai jenis usaha. Sedangkan dalam ekonomi konvensional mengandalkan sistem upah atau gaji yang tetap. Dalam transaksi syariah harus jelas dan transparan, di mana harus jelas kepada nasabah ataupun siapapun dari ekonomi syariah tersebut. Yang kedua, harus ada manfaat, di mana dia harus bermanfaat bagi semua orang maupun nasabah atau pemilik tersebut. Dilarang berinvestasi pada bisnis yang haram, di mana dalam ekonomi syariah dilarang berusaha ke hal-hal yang tidak halal. Dan keadilan dan berseimbang adalah kunci, di mana untuk memenuhi ini harus adil dan seimbang. Yang kedua, ekonomi konvensional yaitu bunga yang instrumen utama fokusnya pada profitabilitas atau keuntungan perusahaan dan secara keuntungan individu atau perusahaan. Kebebasan dari aturan beragama. Perbedaan dalam produk keuangan. Dalam syariah, tabungan bank syariah tabungannya berbasis bagi hasil, sedangkan dalam konvensional biasanya ada bunga. Investasi dalam syariah hanyalah aset yang halal seperti properti syariah atau saham perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis haram. Yang ketiga, biaya syariah menggunakan akal
akad jual beli atau bagi hasil berbeda dengan pinjaman komersial yang berbasis bunga. Yang keempat, dampak terhadap masyarakat. Dalam ekonomi syariat berdampak positif terhadap masyarakat seperti meningkatkan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuatkan nilai moral. Produksi dan konsumen dalam ekonomi syariah, kualitas produk ekonomi syariah menekankan pada kualitas produk yang layak serta menghindari praktek penipuan dan penyalahgunaan. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah mendorong konsumsi dan bertanggung jawab dan menghindari pemborosan dan konversial dalam praktek bisnis. Satu, modal awal. Bisnis konversial memiliki sumber modal yang tidak terbatas karena bisnis tidak berfokus pada sumber modal tersebut berasal. Sedangkan kalau bisnis syariah adalah harus memastikan modal tersebut bersumber dari apa yang dihalalkan dalam agama Islam. Selain itu, ada juga yang harus meminimalkan penggunaan modal awal dari hasil riba agar bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, sistem bisnis. Sistem bisnis syariah menggunakan akad tertentu untuk setiap transaksi yang dilakukan, berbeda halnya dengan bisnis komersial yang biasanya tidak dijadikan akad tersebut sebagai perhatian utama. Namun, praktis transaksi ekonomi komersial tetap menggunakan surat perjanjian yang sah. Membedakan dengan ekonomi Islam yang menggunakan konversinya tidak mengacu pada syariah. Berdasarkan bisnis Al-Quran. Tiga, berdasarkan bisnis Al-Quran dan hadis, dasarnya dari setiap transaksi jual beli dilakukan pada ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada bagaimana konsekuensi dari setiap perilaku bisnis yang dijalani. Tiga, dasar bisnis, di mana Al-Quran dan hadis adalah dasar dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan pada ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada bagaimana konsekuensi dari setiap perilaku bisnis yang dijalankan, berbeda dengan ekonomi komersial yang menjalankannya manusia sebagai tolak ukur. Empat, proses mengimplementasikan bisnis. Proses mengimplementasi bisnis pada ekonomi komersial mencakup pada aturan-aturan yang dianggap benar oleh manusia saja, sedangkan bisnis syariah mengacu pada kaidah hukum Islam sebagai penutup dalam proses implementasi. Ekonomi Islam juga melarang jenis yang dianggap merugikan manusia seperti minuman keras, babi, narkoba, barang curian, dan selundupan hal yang diharamkan dalam Islam. Cara memperoleh keuntungan. Cara memperoleh keuntungan bisnis komersial berfokus pada hasil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan bisnis syariah menghentikan pada aspek manfaat serta kaidah agama Islam, sembari memperoleh imbalan dari hasil kegiatan usaha. Pada sektor perbankan, keuntungan bisnis komersial dapat diambil dari bunga. Lain halnya dengan bisnis yang dimiliki sumber keuntungan dari bagi hasil. Sektor perbankan, keuntungan bisnis komersial dapat diambil dari bunga. Lain halnya dengan bisnis syariah yang memiliki sumber keuntungannya dari sistem bagi hasil. Selain itu, aktivitas jual beli dalam bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan semata-mata, tetapi juga menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mewawancarai salah satu nasabah Bank BSI. Yuk kita wawancarai. Jadi di sini saya dengan salah satu nasabah Bank BSI. Sebelumnya boleh perkenalkan nama siapa? Nama saya Erni. Sudah berapa lama kakak menjadi nasabah Bank BSI? Kalau pakai BSI itu saya baru beberapa bulan yang lalu, jadi belum hampir setahun lah. Tapi saya kurang ingat sejak bulan apa. Apa yang membuat kakak tertarik dengan Bank BSI? Yang membuat saya tertarik dalam Bank BSI itu kan kebetulan saya ini kan juga punya latar pendidikan bersekolah agama ya. Nah lalu saya kuliah juga diajarkan terkait dengan agama-agama, makanya saya menggunakan BSI itu untuk menghindari misalnya kayak riba karena untuk bunga-bunga, terus dalam bertransaksi juga kan biaya atau bunga yang dipotong itu kan kecil ya, kisaran 1.000 atau hampir tidak ada, makanya hal itu yang mendasari kenapa saya menggunakan BSI. Apakah kakak juga menggunakan bank lain selain dari Bank BSI?
Kalau itu sih saya tuh belum buat ya, tapi rencananya setelah ini saya mau buka di Mandiri. Apa yang motivasi Anda untuk kayak buka bank mandiri selain dari BSI gitu? Yang memotivasi saya karena kebetulan di Mandiri kan ada Livin ya, ada namanya aplikasinya Livin. Nah dari Livin kan lebih mudah tuh untuk melakukan misalnya kalau penarikan tunai kan tidak perlu pakai kartu ATM lagi, tinggal ke apa ke tempat untuk penarikan ATM-nya, lalu kan tinggal pakai token kan bisa dari HP lalu pakai token saja. Maka dari itu saya ingin membuka ATM selain di bank konvensional itu seperti di Bank Mandiri. Emang di bank BSI-nya tidak punya banking ya? Punya, tapi kan tidak ada yang namanya kayak belum ada sistem penarikan yang kayak di Livin begitu dah. Ya, Kayak privilege apa aja yang kakak dapat dari bank BSI? Privilege yang saya dapatkan sih kebetulan untuk dari teller, dari staff yang ada di Bank BSI itu mereka semua itu ramah-ramah dan enak juga pelayanan. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu yang Kakak berikan untuk saya untuk mewawancarai Kakak. Sekali lagi saya berterima kasih. Ya, sama-sama Kakak ya. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, perspektif terhadap Bank BSI dapat bisa saya simpulkan bahwa BSI menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga memberikan ketenangan batin. Layanan digital semakin memudahkan transaksi sehari-hari. Suku bunga dan bagian hasil yang ditawarkan terkadang kurang kompetitif dibandingkan dengan bank komersial. Beberapa fitur yang digital dibandingkan perlu ditingkatkan yang sering mengalami kendala dan juga mesin ATM-nya sering mengalami gangguan. Adapun BSI juga memiliki potensi pertumbuhan yang baik seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Kinerja keuangannya cukup stabil. Namun regulasinya perbankan syariah masih terus berkembang, menjadi tantangan tersendiri bersaing di sektor perbankan yang semakin ketat. BSI juga berpotensi penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaannya dukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang lebih luas. Ada perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan risiko operasi yang unik dalam perbankan syariah. Secara akademisi, BSI juga dijadikan sebagai objek studi yang menarik untuk menganalisis mengimplementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis perbankan. Potensinya cukup mengembangkan riset yang lebih baik. Mendalami dampak sosial, masih perlu adanya kajian yang mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan perbankan syariah seperti BSI. BSI menawarkan peluang karir yang menjanjikan di sektor perbankan syariah, budaya kerja yang positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Beban kerja yang cukup tinggi, terutama pada periode-periode tertentu, tantangan dalam menyimbangi antara tuntutan kerja dan kehidupan.